Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai prinsip penggunaan uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test. Jadi di sini kita perlu memahami bahwa dalam statistik untuk uji asosiatif itu ada tiga. Yang pertama adalah uji pengaruh yang sering menggunakan analisis regresi, kemudian uji hubungan atau uji korelasi yang sering menggunakan analisis korelasi tadi ya. Dan yang ketiga adalah uji beda. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas yang ketiga ini, yaitu uji beda. Untuk uji beda ini, pada video ini fokus pada uji T untuk sampel berpasangan. Baik, jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan sekarang klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi di sini kita melihat di sini bahwa uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dari dua kelompok sampel yang saling berpasangan. Jadi kita perlu tahu bahwa dalam uji beda itu ada dua kelompok sampel dan ada lebih dari dua kelompok sampel. Kalau pada video ini kita fokus membahas yang dua kelompok sampel. Kemudian selanjutnya kita juga perlu memahami yang saling berpasangan. Yang saling berpasangan artinya kita menggunakan sampel yang sama untuk pengujian perbedaannya. Misalkan contoh, kita ingin mengetahui bagaimana perbedaan kemampuan belajar siswa antara metode pembelajaran lama dengan metode pembelajaran yang baru. Nah, kita menggunakan sampel yang sama ya, siswanya. Misalkan ngambil 200 siswa sebelum dan setelah penerapan metode yang baru. Atau kita ingin mengetahui bagaimana produksi padi antara petani yang mendapatkan penyuluhan dan yang tidak. Ya, jadi kita membandingkan sampelnya sama. Misalkan kita mengambil sampel 150 orang petani di akhir eksperimen, misalkan kita melakukan sebuah penyuluhan, kita lakukan pengujian kembali. Nah, kita uji beda. Nah, untuk jumlah sampelnya adalah sama. By name, by personnya sama. Itu yang dinamakan dengan sampel yang saling berpasangan. Artinya kita membandingkan untuk dua kelompok sampel yang saling berpasangan. Baik, selanjutnya. Untuk memudahkan pemahaman, jadi dua kelompok sampel yang berpasangan dapat dianalogikan dengan menguji pretest dan posttest. Tadi ini sudah saya sempat singgung yaitu pada sampel yang sama ya. Jadi kita lakukan sepertinya kita melakukan pretest dan posttest. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan uji normalitas data. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu merupakan uji yang ditujukan untuk mengetahui atau mendeteksi apakah data yang kita gunakan tersebut terdistribusi normal atau tidak. Apakah mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk melakukan deteksi normalitas, kita salah satunya bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji Shapiro-Wilk, dan uji yang lainnya. Kita pakai grafik juga bisa. Namun yang paling sering digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kenapa kita perlu melakukan uji ini? Karena ini merupakan asumsi yang dibutuhkan kalau kita ingin menggunakan uji T, yaitu bahwa salah satu asumsinya adalah data harus terdistribusi normal. Kalau data tidak terdistribusi normal, artinya kita tidak memenuhi asumsi untuk menggunakan uji T, sehingga kita tidak paksakan untuk menggunakan uji T ini. Kita bisa menggunakan pendekatan yang lain, misalkan uji beda untuk variabel non-parametrik. Baik, untuk memudahkan pemahaman seperti ini. Untuk melihat perbedaan efektivitas metode pembelajaran baru, ya, dilakukan pengujian hasil belajar pada metode pembelajaran existing terhadap 100 sampel siswa ya. Jadi, sebelum kita melakukan eksperimen, misalkan kita akan menerapkan suatu metode pembelajaran baru ya, kita lakukan pengujian di awal yang dinamakan dengan pretest.
ini adalah hasil dari metode lama atau metode existing. Kita uji kemampuan belajar siswa. Itu disebut dengan pretest. Kita lakukan terhadap 100 sampel siswa. Selanjutnya, kita menerapkan metode pembelajaran baru. Dalam hal ini, misalkan kita melakukan selama 1 semester ya, atau 6 bulan, 1 semester pembelajaran. Di akhir semester, 100 sampel siswa tersebut yang sama tadi yang kita lakukan pretest, kita lakukan pengujian kembali hasil belajarnya. Jadi, ya tadi ini kita lakukan eh, metode pembelajaran baru ya untuk 100 sampel siswa. Di akhir metode pembelajaran kita lakukan pengujian kembali terhadap 100 sampel siswa tersebut yang disebut dengan post-test. Perbedaan pretest dan post-test dapat diuji menggunakan uji T sampel berpasangan. Tentunya dengan memenuhi asumsi bahwa data terdistribusi normal. Sehingga nanti kita dapat menjawab dan dapat menyimpulkan apakah metode pembelajaran yang baru itu lebih efektif atau tidak dibandingkan dengan metode pembelajaran existing. Seperti itu. Ya. Contoh lainnya. Baik, di sini untuk memudahkan, contoh lain adalah kita ingin mengetahui bagaimana eh, efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan produksi padi. Nah, di sini contoh kita mengambil sampel misalkan 300 orang petani ya di wilayah ABC. Kita mengambil sampel 300 orang petani di wilayah ABC. 300 petani tersebut kita lakukan pengujian atau kita lakukan record ya, berapa produksi padi ya. Setelah kita lakukan record dari 300 itu produksi padinya berapa ya, produksi terakhir per misalkan kita lihat misalkan per 1000 meter persegi. Nah, selanjutnya itu kita sebut dengan pretest ya. Selanjutnya kita lakukan program penyuluhan selama 1 periode musim tanam. Periode penyuluhan kita lakukan dengan tatap muka, kemudian dengan kunjungan ke petani sampel, kemudian pendampingan dan seterusnya. Nah, di akhir em, periode eksperimen, yaitu di akhir musim tanam, kita lakukan record lagi, pencatatan kembali untuk produksi padi. Nah, di sini untuk produksi padi, kita cek, itu dinamakan dengan post test. Kita bandingkan dengan adanya program penyuluhan, mulai dari budidaya, kemudian teknik tanam, dan sebagainya, sampai ke pasca panen. Ya. Kita bandingkan antara pretest dan post test. Dari efektivitas penyuluhan, kita dapat menggunakan uji tes sampel berpasangan. Kita sama-sama antara pretest dan post-test menggunakan 300 sampel petani yang sama. Tentunya kita lakukan uji normalitas juga terlebih dahulu. Sehingga kita dapat menyimpulkan apakah program penyuluhan efektif dalam meningkatkan produksi padi di wilayah ABC. Nah, seperti itu ya contoh lainnya. Baik, mudah-mudahan dari 2 contoh ini dapat memahami lebih baik bagi sobat mengenai penggunaan uji beda untuk sampel berpasangan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.